Assalamualaikum Soleh dan Soleha. Hari ini anak-anak Ustadz akan melanjutkan pembelajaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya anak-anak Ustadz berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minal zalimin. Pembelajaran kita hari ini masuk ke subtema 4, yaitu bermain di tempat wisata. Adapun muatan imtaknya yaitu surat Al-A'raf ayat 56, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah maha dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Pembelajaran kita yaitu kata tanya kemana dan di mana. Ustadz ingatkan kembali bahwa semua kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Pertama, kita akan membahas tentang kata tanya kemana. Kata tanya kemana digunakan untuk menanyakan lokasi atau tempat yang akan dituju. Kata tanya kemana biasanya jawaban disertai kata depan ke. Contohnya, kemana anak-anak akan berwisata? Jawabannya, anak-anak akan berwisata ke Monumen Nasional. Contoh selanjutnya, kemana kamu akan liburan? Jawabannya, saya akan liburan ke Puncak Lawang. Contoh selanjutnya, ibu pergi kemana? Jawabannya, ibu pergi ke pasar. Selanjutnya, kita masuk ke kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi. Kata tanya di mana biasanya jawaban disertai dengan kata depan di. Contohnya yaitu, di mana kita berkumpul sebelum berangkat? Jawabannya, kita berkumpul di lapangan sebelum berangkat. Contoh selanjutnya, di mana kita akan latihan menari? Jawabannya, kita akan latihan menari di rumah Ani. Contoh selanjutnya, di mana kamu membeli buku itu? Jawabannya, saya membeli buku itu di toko buku Sari Anggrek. Selanjutnya, silakan Soleh dan Soleha buka buku halaman 79. Silakan Soleh dan Soleha baca teks percakapan tersebut. Setelah selesai membaca teks tersebut, silakan Soleh dan Soleha kerjakan latihan pada halaman 80 sampai halaman 81. Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut berdasarkan teks yang dibaca tadi. Kemudian, masih di halaman 81, silakan Soleh dan Soleha isi titik-titik tersebut. Kemudian, pada halaman 82, silakan Soleh dan Soleha gunakan kata tanya di mana atau kata tanya kemana. Contohnya, untuk nomor 1, di sana ada jawaban, aku menyimpan buku di rak buku. Nah, pertanyaan yang cocok adalah, di mana kamu menyimpan buku? Silakan Soleh dan Soleha lanjutkan sampai dengan nomor 5. Masih pada halaman 82, di bagian ini, silakan Soleh dan Soleha buatkan kalimat tanya menggunakan kata di mana ataupun kemana. Lalu, langsung diberi jawabannya. Contohnya, di mana kamu menyimpan uang? Jawabannya, aku menyimpan uang di dompet. Silakan Soleh dan Soleha lanjutkan sampai dengan nomor 5. Selanjutnya, silakan Soleh dan Soleha baca teks dengan judul Monumen Nasional pada halaman 83. Setelah Soleh dan Soleha selesai membaca teks dengan judul Monumen Nasional, selanjutnya silakan Soleh dan Soleha buka buku halaman 84. Silakan Soleh dan Soleha diskusikan bersama orang tua, boleh dengan ayah ataupun bunda,
tentang tempat wisata yang Soleh dan Soleha pernah kunjungi bersama keluarga. Silakan Soleh dan Soleha ceritakan bagaimana rute perjalanan menuju tempat tersebut, kendaraan apa yang digunakan, dan apa saja yang dilakukan di tempat tersebut. Misalkan, liburan semester kemarin, saya bersama ayah dan bunda pergi ke Masjid Raya Sumatera Barat. Kami berangkat dari Bukit Tinggi, melalui Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Priaman, dan sampai di Kota Padang. Kami berangkat menggunakan mobil. Sampai di Masjid Raya Sumbar, kami berfoto bersama sambil menikmati hari yang cerah. Ketika memasuki waktu sholat zuhur, kami sholat di Masjid Raya Sumbar. Nah, silakan Soleh dan Soleha tuliskan ceritanya di buku isi 100. Kemudian, silakan Soleh dan Soleha ceritakan dan minta divideokan oleh ayah ataupun bunda. Selanjutnya, kita masuk ke pelajaran pengamalan Pancasila, sila kelima. Pernahkah Soleh dan Soleha pergi ke tempat wisata? Kira-kira kemana Soleh dan Soleha pernah pergi berwisata? Mungkin ada yang pergi ke Jam Gadang, Lubang Jepang, Masjid Raya Sumbar, pantai, kebun teh, ataupun tempat wisata lainnya. Tempat wisata adalah tempat umum yang banyak dikunjungi orang. Siapapun boleh datang ke tempat wisata. Setiap tempat wisata biasanya dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penunjang guna memberikan kenyamanan bagi pengunjungnya. Oleh sebab itu, maka kita harus menjaganya dengan baik, seperti tempat ibadah, lapangan parkir, dan tempat untuk makan. Nah, menjaga fasilitas umum tersebut adalah kewajiban semua orang. Semua orang berhak untuk datang ke tempat wisata, tetapi semua orang juga wajib untuk menjaga tempat tersebut demi kepentingan bersama. Nah, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, berperilaku jujur, disiplin, dan senang bekerja merupakan pengamalan dari Pancasila, sila kelima. Nah, apakah Soleh dan Soleha masih ingat apa itu bunyi Pancasila sila kelima? Ya, betul sekali, bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sila kelima dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Menjaga fasilitas umum termasuk ke salah satu pengamalan Pancasila, yaitu sila kelima. Selain itu, masih banyak pengamalan Pancasila sila kelima. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang kesembilan, suka bekerja keras. Yang kesepuluh, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang terakhir yaitu, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Pada halaman 85, pada gambar-gambar tersebut, silakan Soleh dan Soleha tandai dengan tanda checklist pada gambar yang menunjukkan sikap yang baik di tempat wisata. Demikianlah pembelajaran anak-anak Ustadz untuk hari ini. Ustadz harap anak-anak Ustadz tetap semangat dalam belajar dan tetap semangat dalam beribadah. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Kita akhiri pembelajaran kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustadz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.